Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tini Redo Channel. Baiklah, masih belajar tentang IPA kelas 9. Hari ini kita akan pelajari materi sistem reproduksi pada manusia. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Kompetensi dasar 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Sedangkan KD 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit menular seksual dan upaya pencegahannya. Di sini muncul pertanyaan, mengapa kita perlu mempelajari sistem reproduksi pada manusia? Materi ini tidak ada hubungannya dengan pornografi dan porno aksi ya. Karena tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui alat reproduksi pria dan wanita serta hubungannya dengan kesehatan. Proses reproduksi pada manusia itu harus melibatkan alat reproduksi pria dan wanita. Maka dari itu, kita akan pelajari alat reproduksi. Pertama-tama yang kita pelajari adalah alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi pria terdiri dari alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar meliputi penis, skrotum, dan testis. Sedangkan alat kelamin dalam terdiri dari vas deferens, uretra, kelenjar prostat, dan kandung kemih. Selanjutnya kita pelajari fungsi bagian-bagian dari alat kelamin pria. Yang pertama adalah penis, berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua adalah skrotum, berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. 3. Testis adalah alat kelamin yang terbungkus dalam skrotum. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 6. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. 7. Kelenjar prostat. Kelenjar ini terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. 8. Kelenjar Cowper.
Kelenjar ini menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Selanjutnya, kita belajar tentang alat reproduksi pada wanita yang terdiri dari vagina, serviks, rahim, indung telur, dan tuba Fallopi. Sekarang mari kita pelajari fungsi bagian-bagian alat reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah vagina. Adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Yang kedua, serviks. Merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. 3. Saluran telur atau tuba Fallopi atau opiduk. Terdapat sepasang di tiap tubuh wanita, yaitu di kanan dan kiri. Opiduk memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Keempat, indung telur. Merupakan tempat kumpulan sel yang disebut polikel. Di dalam polikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Polikel juga menghasilkan hormon wanita, yaitu estrogen dan progesteron. 5. Rahim. Berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Materi pelajaran kita selanjutnya adalah siklus menstruasi pada wanita. Bagi wanita pasti tahu apa itu menstruasi. Menstruasi adalah suatu keadaan keluarnya darah atau cairan jaringan lendir dan sel-sel epitel yang menyusul dinding rahim. Apabila seorang wanita mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi ini biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, bagaimana proses lengkap dari siklus menstruasi pada wanita? Agar kalian dapat memahaminya, simaklah penjelasan berikut ini. Seorang wanita yang mengalami siklus menstruasi panjang, siklus menstruasinya akan berlangsung selama lebih kurang 40 hari. Tahukah kamu bahwa siklus menstruasi dapat dibagi menjadi beberapa fase? Agar kamu dapat memahaminya, perhatikan gambar tentang siklus yang terjadi pada dinding rahim. Fase pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Apa sih hormon FSH? FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan.
Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang wanita mengalami menstruasi. Baik, sekarang perhatikan gambar siklus yang terjadi pada dinding rahim. Terdapat 3 fase. Pertama, fase menstruasi atau luruhnya dinding rahim. Fase kedua yaitu fase proliferasi atau penebalan dinding rahim. Dan terakhir fase sekretori. Materi pelajaran yang terakhir kita pelajarin hari ini adalah tentang fertilisasi dan kehamilan. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Agar kamu dapat dengan mudah memahami proses fertilisasi dan implantasi, perhatikan gambar berikut ini. Pertama-tama terjadi proses ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Kemudian sel telur akan ditangkap oleh infundibulum, kemudian dibawa menuju ke saluran tuba Fallopi. Jika ada sel sperma yang masuk, maka pembuahan akan terjadi di saluran tuba Fallopi hingga terbentuklah zigot. Zigot kemudian membelah menjadi embrio. Embrio kemudian menuju ke dinding rahim atau endometrium. Ini yang disebut dengan proses implantasi. Dengan demikian, maka dimulailah proses kehamilan selama 9 bulan 10 hari. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga dapat dipahami.